berdiri kita mengatakan terpujilah nama Tuhan. Saudara, dalam beberapa hari yang lalu, tepatnya itu pada hari Kamis, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga tanggal 18 yang lalu. Dan tiba pada minggu kemarin itu tentang masalah hari ke-50, yaitu turunnya, curahnya Roh Kudus bagi kita semua. Dan tentunya kami percaya bahwa Bapak Ibu telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada amin? Nah, tentunya pada hari ini setelah turun Roh Kudus, maka jemaat Tuhan
harus memiliki karunia Roh Kudus. Itu dia. Jadi bukan hanya asal sudah turun Roh Kudus, namun ada suatu karya dalam diri kita bagi orang yang telah menerima curahan Roh Kudus itu. Saudara, pada hari ini saya berbicara tentang 9 karunia Roh Kudus. Agar kita bisa tahu dan memahami cara hidup kita bagi orang-orang Kristen khususnya yang telah menerima Roh Kudus. Jadi ada 9 hal, ada 9 karunia Roh Kudus yang telah tercurah bagi kita. Nah, saudara, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai yang 10, kita baca langsung aja, tulus buka ayatnya. 1 Korintus 12 ayat yang 8. 1 Korintus pasal yang 12 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebab kepada yang seorang Roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, kita ulangi, yang 9, 3, 2, ya. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10. Untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Amin. Ayat yang 11, khusus ayat 11. 1, 2, 3, ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Artinya tidak banyak roh, hanya satu roh. Amin, yaitu Roh Kudus. Nah, saudara, kita kembali pada materi pembahasan kita pada hari ini. Ada 9, yaitu karunia roh yang diberikan kepada saya dan saudara. 1, berkata-kata dengan bahasa hikmat, bukan bahasa roh. Perhatikan baik. Berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, memberikan iman. Yang keempat, karunia untuk menyembuhkan. 5, kuasa untuk mengadakan mujizat. 6, karunia untuk bernubuat. 7, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. 8, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. 9, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Amin. Nah, ke-9 hal ini, yuk kita sama-sama memilikinya. Amin. Berikutnya, Mas, kita masuk dalam materi. Kita belajar kembali bahasa Yunani. Bahasa Yunani, bahasa Indonesia saja susah. Belajar bahasa Yunani. Kemudian bahasa Inggris saja pun susah, tapi gak apa-apa, kita belajar aja ya. Amin. Kecil-kecil kali ya. Gak jelas. Oke, itu dalam saya berbicara hari ini tentang masalah karunia berkata-kata dengan hikmat. Saudara, banyak orang yang berkata-kata tidak pakai hikmat, asal bicara sehingga orang lain tersakiti oleh perkataannya. Jadi saudara, orang yang suka berkata-kata tersakiti hati temannya, minta Roh Kudus
untuk diberikan kepada kita roh hikmat. Ada amin? Roh hikmat, yaitu logos Sophia. Ucapan yang berhikmat melalui pekerjaan Roh Kudus. Kita harus memiliki suatu kata-kata yang berhikmat. Jangan asal bicara, jangan asal ngomong. Perhatikan baik-baik. Akan tetapi ia tidak sama dengan memiliki hikmat Allah untuk kehidupan sehari-hari. Hikmat itu dicapai dengan belajar yang rajin dan merenungkan jalan Allah dan firman-Nya dan melalui doa. Tidak sembarangan orang menerima karunia untuk berkata-kata dan hikmat, tetapi dia harus berdoa kepada Allah, minta Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat berkata-kata. Halo? Pada suatu ketika ada salah satu sinode gereja di kota Medan, dan begitu meninggal pemimpinnya, gerejanya kacau. Mulai berseberangan A1 dan B. Dan tahu nggak saudara? Saudara nggak ada yang tahu di sini bahwa saya diminta menjadi konselor ke sana agar gereja itu bisa pulih seperti semula. Halo? Dan saya minta Roh Kudus berikan saya hikmat untuk berkata-kata dengan arif dan bijaksana agar gereja ini jangan terpecah-pecah. Dan bukan gereja kita, gereja orang, saudara. Tahu gak saudara, saya nggak ada apa-apanya, saya orang biasa. Tapi saya diminta menjadi konselor. Halo? Saudara, logos Sophia itu perkataan bijak atau arif. Sebagaimana tertulis dalam Korintus pasal 12 ayat 8 yang kita baca tadi, yang berhubungan dengan kebijakan ilahi. Kemampuan untuk mengatur hubungan seseorang dengan Allah. Jadi ada suatu perkataan yang membuat orang terbangun oleh karena perkataan kita. Saudara, kita belajar akan hal itu agar dapat orang lain terbangun, termotivasi, dan mendapatkan suatu didikan pengetahuan dari Tuhan. Jadi pengertiannya adalah yaitu kemampuan mengenal, memahami, dan beradaptasi dengan seseorang. Itu tujuannya. Tahu nggak saudara, kalau orang-orang bijak, semua ada orang bijak di gereja ini. Gereja ini pertumbuhannya semakin meningkat. Amin. Bukan hanya gereja, diri kita pun kita juga diberkati dengan luar biasa. Gak sembarangan orang menerima hikmat dari Tuhan. Tapi ingat baik-baik, kalau engkau bersekutu dengan Kristus, pasti engkau akan memiliki hikmat, perkataan yang arif dan bijaksana. Ada amin? Menjadi orang yang bijak itu, saudara, indah. Menjadi orang yang arif itu indah. Kenapa? Dia menjadi panutan. Tahu panutan? Model. Tahu model? Model itu diperhatikan semua orang. Apalagi disebut modeling. Jadi memodelingkan orang memang gak gampang. Baru-baru ini di tempat kami belajar itu, di perkuliahan kami ini, saya sempat mengatakan hal demikian. Karena teman-teman kami belajar itu, saudara, bukan orang-orang biasa. Teman satu kelas saya itu profesor. Tahu nggak saudara apa yang terjadi? Saya mengafirmasikan apa materi yang disampaikan oleh direktur. Karena semua kami para pembesar di bidangnya masing-masing. Dan saya katakan kepada mereka bahwa pemimpin itu, gembala sidang itu, para hamba Tuhan itu, apalagi disebut bishop, eporus, mereka itu dikategorikan orang suci.
bapak dalam rumah tangga itu, suami dalam rumah tangga itu adalah bapak suci bagi anak-anaknya. Amin bapak-bapak. Oh, bapak-bapak amin. Engkaulah bapak suci, bukan bapak si suci. Karena di tempat kami ada yang bernama Suci. Mana si Suci? Ada Suci datang? Hah? Gak masalah, mau apa dia gak masalah. Yang penting sudah kesini nanti ya si Suci. Ya, saudara, kalau kita disebut adalah seorang tokoh di rumah tangga kita, kita harus menjaga tata bahasa kita. Maka ada dalam suatu pembelajaran itu di sekolah tata bahasa. Jadi bahasa itu harus ditata sedemikian rupa. Tidak sembarangan berbahasa. Ada amin? Tidak sembarangan berbahasa. Beberapa hari yang lalu saya menemukan ada anak laki-laki bahasanya bahasa yang tidak benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau menemukan anak-anak kita di rumah berbahasa nggak benar, ikuti aturan yang saya buat ini. Panggil dia, suruh dipulangkannya bahasa itu dari mana dapatnya. Saya bilang sama dia, dari mana kau dapat bahasa itu? Dari kampungmu, pulangkan ke kampungmu bahasa itu. Dia nggak tahu bagaimana, kemana buku kasih bahasa ini, bahasa kotor saudara, bahasa kotor. Oke, sama setan, kasih sama setan kembali kata-kata itu. Pergi dia dari rumah ke gerbang antara rumah Bapak Gembala dengan gereja, dan dia kumat kamit mulutnya di situ. Tak apa dibilang nggak tahu saya juga nggak dengar. Apakah kupulangkanlah sama kau bahasa kotorku itu? Kenapa? Kalau tidak dia berkata demikian, HP-nya kusita. Halo? Kalau ada anak-anak yang kau temukan bahasa kotor, suruh dipulangkannya daripada dapatnya itu kepada asal mulanya. Jangan dibawa-bawanya ke rumah kita. Katakan amin. Rumit ya. Yang kedua, biar cepat selesai. Karena hari ini kita akan perjamuan dua. Karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Saudara, di dalam logos noseos berarti kecakapan membentangkan dan menerangkan secara teoristis prinsip-prinsip mendasar atau pengetahuan yang lebih dalam dan doktrin Kristen yang berisi pengetahuan. Barangkali dapat disamakan dengan ungkapan atau kunci dari setiap yang kita sampaikan itu menjadi pengetahuan bagi orang lain. Halo? Jadi saudara, buat kutipan-kutipan bahasa, dan ini menjadi suatu pedoman bagi anak-anak kita. Ada beberapa saya punya kutipan-kutipan yang selalu saya sampaikan sama anak-anak, dan saya nggak tahu apakah mereka ingat itu atau tidak. Salah satu diantaranya adalah jangan menyakiti siapapun juga, karena kamu tidak akan tahu dia akan menjadi bahagian daripada keluargamu. Itu salah satu kutipan. Ya, banyak lagi kata-kata saya yang penuh dengan pengetahuan. Sekali lagi, jangan menyakiti hati sesamamu. Amin. Karena kita nggak tahu, siapa tahu di kemudian hari dia menjadi bahagian daripada keluarga. Entah kita ketemu di pesta, entah kita ketemu di pasar. Lalu karena tersakiti hatinya, dia memandang kita dengan sinis. Saudara, jangan engkau memandang teman dengan sinis. Engkau pandang dia dengan sukacita. Engkau berkata, dia orang luar biasa. Ada amin? Inilah kata kunci bagi kita. Hendaknya perkataan kita mengandung suatu pengetahuan.
Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau berbicara kepada anaknya, hendaklah engkau berbicara di dalamnya ada pengetahuan. Jangan ada perkataan kutuk, jangan ada perkataan menghina, jangan ada perkataan merendahkan. Halo? Jangan ada perkataan begini. Bodoh kali kau. Sama kau ke mamakmu. Itu orang tua laki-laki. Datang mamaknya. Sama aja kau ke bapakmu. Halo? Jangan demikian. Tapi kau katakan engkau hebat seperti bapakmu. Lalu bapaknya tenggin-tenggin. Jadi saya mengatur negara. Engkau hebat, aku sama kau ke bapakmu. Haleluya. Bapak-bapak harus menjadi orang teladan. Ada amin? Halo, amin. Ibu gembala bilang, nak, sama anak-anaknya, warisi bapakmu, warisi bapakmu, warisi bapakmu. Itu ibu gembala bilang. Bagaimana bapakmu bicara, begitu kan bicara. Contoh dia. Saya minta ibu-ibu berkata demikian sama anak-anaknya. Kenapa hanya 3 orang bilang amin? Apakah ini ibu-ibu hanya 3 orang di sini ya? Oh, ibu-ibu, bilang sama anaknya. Bilang apa? Warisi bapakmu. Nah, sempat bapaknya yang mengerikan gimana? Gimana itu? Sempat bapaknya, warisi bapakmu. Ya mak, warisi bapakku. Maka diamnya juga rokok. Lalu warisi bapakmu, mabuk-mabuk bapaknya. Ya aman deh. Ambilnya masuk dia partai. Seperti Pak Gula, masuk partai. Partainya Parmitu, partai minum tuak. Ini Pak Gula ini masuk partai, saudara. Partai Perindo. Wah, mantap. Bentar lagi kita punya anggota DPRD. Haleluya. Senang kalau ada anggota GKB masuk anggota DPRD? Bangga? Bangga. Tapi dia dikeluarkan dari pengembalaan. Itu yang dibanggakan. Nah, karena di GKB pendeta tidak boleh masuk partai. Ya, harus mengundurkan diri. Nah, orang saya ketua umumnya. Di tangan saya ada pulpen. Itu. Ya, dan tahu dia itu. Yang ketiga, karunia iman. Jemaat yang dikasih Tuhan ini memiliki iman yang luar biasa. Harus memiliki iman yang luar biasa. Harus memiliki iman yang luar biasa. Oke, contoh. Pada waktu kami berteman, bahasa Inggrisnya marhalet. Tahu marhalet? Tetapi bukan rosari. Tahu rosari? Apa rosari? Pintar kali. Dasar orang karo gitu ya. Ada lagunya itu. Rosari, rosari, rosari. Rondong sadawari. Tapi bukan rondong sadawari, rondong sira salalap bagaimana. Jadi saudara, pada waktu kami berteman-teman itu tentunya wanita kan dilihatnya apa hebatnya, kekayaannya, kan begitu kan? Kan itu yang wanita butuhkan. Para wanita, melihat laki-laki itu satu gayanya, kedua apa dia punya, kan begitu kan? Jujur ya, pada waktu dulu kami teman-teman, saya nggak punya apa-apa. Saya bilang rumah kami itu kandang babi. Seperti itu. Saya nggak bohong-bohong, jujur saya. Tetapi saya punya iman. Wah, aku jual iman.
saya punya iman. Kalau Abraham diberkati, Elinudin Raha juga pasti diberkati. Amin. Nah, saudara begitu juga. Kalau Abraham diberkati, nama Abraham ditulis di dalam kitab suci. Abraham bapa orang percaya. Engkau juga memiliki hal yang sama. Amin. Kalau Abraham diberkati, saya juga diberkati. Anak-anak saya juga diberkati. Keluarga saya juga diberkati. Tapi punya iman. Sumber daripada kekayaan itu dari Tuhan. Bukan dari manusia. Jangan kau sekali-sekali mengandalkan manusia. Kami berdua tidak pernah kami mengandalkan keluarga. Keluarga saya itu susah. Sama seperti suara kereta api kalau lewat. Tahu suara kereta api? Susah. Ujungnya duit. Nah, itu. Iya. Yang pernah tinggal di jalan rel kereta api, nah pasti dia terdengar kata-kata ini. Susah. Dia bunyi duit. Gitulah. Orang-orang susah itu ya pikirannya ke duit. Iya, gitu ya. Tapi saya punya iman. Tuhan pasti berkati saya. Pada suatu ketika udah bernikah kami saudara. Dan saya ketemu dengan pendeta, Pak Pendeta, aku mau beli tanah. Gaji 100.000. Coba. Beli tanah gaji 100.000. Tahu nggak saudara, ibu gembala ini dulu, bukan ibu gembala dulu ya. Istri saya itu dulu belum menjadi pendeta. Masih jauh, baru menikah. Istri saya itu berkata sama seperti si Sarah, istri Abraham. Beli tanah, uangmu aja nggak ada. Serius. Tapi saya katakan dengan iman, pasti Tuhan berkati. Amin. Maka pada waktu itu kami pergi ke depan rumah Liberty itu bersama dengan pimpinan saya, konsul jenderal, pakai mobil Mercedes-Benz. Dan rumah-rumah baru dibangun di sini dulu, baru dibangun, belum nampak. Kami pandang dari atas, oh kesana rupanya. Apalagi lewat titik iman, saudara. Saudara belum tahu mana titiknya. Lihat ke kiri, jurang ke bawah. Lihat ke kanan, malapetaka ke bawah. Kami lewati, Tuhan sampai kapan ini berlalu. Dan kami katakan, kalau Abraham diberkati, aku pun diberkati. Amin. Jadi kita harus berkatakan iman kita kepada Tuhan. Iman itu harus bertindak. Tuhan pasti berkati. Haleluya. Dan karena berkat Tuhan, di tempat saya bekerja, semakin tambah naik, posisi, jabatan naik, uang pun naik. Tahu nggak saudara, di saat orang susah, kami senang. Di mana itu? Pada waktu harga dolar naik, pada waktu itu terjadi yang disebut krisis moneter. Semua orang mengeluh, aku santai saja. Bahkan istri saya ngipas-ngipas. Apa dikipas? Pakai uang. Karena dolar naik sempat 20.000 per $1, udah juta gaji pada waktu itu saudara. Apakah enggak tambah mantap? Mantap lah, karena iman. Amin. Halo, amin. Itu dia. Makanya setiap gajian itu akhir bulan, istri nanya, hari ini dolar berapa? Iya, karena dolar gaji. Amin. Mau gaji dolar? Jangan mau gaji dolar. Nanti turun dolar stres. Lebih baguslah gajimu dari Tuhan Yesus. Kalau dari Tuhan Yesus semakin hari semakin naik. Amin. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9-nya merupakan salah satu karunia Roh Kudus, berbeda dengan iman sebagai penyerahan total
atau iman yang menyelamatkan. Karunia iman ini adalah iman yang bekerja secara ajaib seperti iman untuk memindahkan gunung. Maka saudara, masalah kecil, masalah saudara itu masalah kecil. Ini engkau memiliki iman sebiji sesawi, engkau berkata, Yesus berkata, engkau berkata kepada gunung, oh gunung pindah, maka pindah. Halo? Tahu saudara, bangsa-bangsa akan memberkatimu, banyak orang memberkatimu. Tadi pagi saya ngobrol-ngobrol dengan dua orang anak saya. Satu, si Yohanes, yang kedua adalah si Samuel. Yohanes dan Samuel, satu murid Yesus, satu nabi. Ku bilang sama mereka, karena si Yohanes ini tukang main game, game. Si Samuel ini nonton, begitu. Ku panggil mereka, mendekatkan diri. Silakan kalian urut kaki saya. Karena mereka asik main game. Pada saat mereka pijit kaki saya dan saya cerita, nah tahu nggak nih? Dengan banyak kita belajar, banyak kita tahu. Sedikit belajar, sedikit kita ketahui. Tahu nggak dari mana semua yang ada ini? Gara-gara bahasa Inggris, maka saya bisa komunikasi ke beberapa negara. India, Jepang, Australia, Amerika, kemudian Inggris. Dengan adanya kita bahan itu, maka kita bisa menghubungkan kita dengan mereka, sehingga kita melalui mereka itulah kita diberkati. Jadi kalau kau nggak belajar, mau dapat apa? Anak-anak muda belajar, amin. Anak muda belajar, amin. Tapi bukan hanya belajar saja, kau juga harus punya iman. Memindahkan kebodohan supaya kepintaran itu masuk dalam pikiranmu. Haleluya. Yang keempat, yaitu karunia untuk menyembuhkan. Nah saudara, ini yang jadi persoalan sekarang ini. Ada fenomena yang terjadi di negeri kita, dua orang fenomena ini, berfenomena orang ini dua. Satu, Andy Simon. Nah, dia mendoakan banyak orang. Ya, pernah dengar kan Andy Simon? Andy Simon mendoakan orang sembuh, Ada juga Ida Dayak, wanita. Pernah dengar Ida Dayak? Pernah melihat videonya? Nah, ini sebuah fenomena yang terjadi karena mereka memiliki suatu cara-cara untuk menyembuhkan. Tetapi kenapa para pendeta itu kurang ada karunia penyembuhan? Satu, karena jemaatnya kurang percaya. Tapi kalau imannya percaya, kalau jemaatnya percaya, pasti terjadi mujizat. Karena mujizat itu karena percaya. Amin. Jadi karunia-karunia kesembuhan dapat bermakna yaitu suatu penyembuhan penyakit. Nah saudara, pada waktu Yesus menyembuhkan suatu penyakit, itu berbeda-beda caranya. Waktu menyembuh itu namanya karunia-nya Yesus itu adalah karunia yang kreatif. Ya, kreatif. Menyembuhkan orang yang buta, oles-olesnya diteludahinya tanah, oles-olesnya dan melihat. Kemudian dia melihat orang pendarahan 12 tahun, hanya dipegang saja jumbai jubahnya, hilang darahnya yang tumpah-tumpahan. Menghidupkan orang yang mati, beda. Dua orang mati berbeda caranya menyembuhkan. Bahkan yang sudah bermalam-malam di dalam kuburan, beda caranya. Woi, Lazarus, Ramaho, keluar Lazarus. Beda-beda caranya. Tapi kalau zaman sekarang, pendeta hanya satu caranya. Mendoakan dan menyembuhkan orang. Hanya dalam. Enggak ada Yesus gini-gini saudara. Enggak ada. Beda-beda caranya. Makanya perlu nanti Bapak
ketua BPD dari Nias itu pergi ke Nias menyembuhkan banyak penyakit dengan berbeda-beda cara. Jangan hanya satu cara. Jangan seperti dulu kami punya guru mendoakan orang yang kerasukan setan. Dihentakkannya kaki sepatunya, lepas tapaknya. Dalam nama Yesus, lepas. Makanya saudara, saya nggak mau gini-gini karena sepatu saya bisa lepas ini. Karunia penyembuhan itu bukan kita yang bisa menyembuhkan, hanya satu orang yang bisa menyembuhkan, Tuhan Yesus. Amin. Apalagi yang kelima ini, yaitu karunia untuk mengadakan mujizat. Ingat ya, tadi Andi Simon itu nggak usah percaya. Ida Dayak juga nggak usah percaya. Kesembuhan itu hanya satu sumbernya, dari Tuhan Yesus. Ada amin. Nah saudara, bagaimana cara menyembuhkannya? Sebenarnya bagi Tuhan nggak laku tubuhnya disembuhkan. Yang perlu disembuhkan dulu hatinya. Karena tubuh saudara tidak perlu masuk surga, tapi rohmu perlu masuk surga. Maka roh kita harus dibereskan lebih dahulu. Kalau saudara mau memiliki mujizat, nah ini dia. Ini merupakan perbuatan-perbuatan kuasa adikodrati yang dapat mengubah tataran hukum alam yang normal. Mujizat bukan dengan teman sebelah. Dia punya mujizat yang gak masuk di akal, tapi Yesus menyatakan mujizatnya dengan nyata. Yang lumpuh bisa berjalan, itu mujizat. Pertanyaan saya, bulan terbelah dua mujizat nggak nih? Mana ada bulan terbelah dua? Tapi di sebelah dia bilang mujizat terbelah dua. Salah. Gak pernah sampai hari ini. Katanya di hari kiamat. Kapan mau lihat? Di akhir zaman bulan terbelah dua. Gak pernah bulan terbelah dua. Bulan tetap satu. Tapi Yesus menyatakan kuasa dan mujizatnya. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang sakit bisa disembuhkan, yang mati bisa bangkit. Amin. Kalau saudara mau memiliki itu, Roh Kudus yang akan memberikan itu kepada saudara, bukan siapa-siapa. Yang berikutnya, karunia untuk bernubuat. Saudara, karunia bernubuat adalah untuk membangun sesama. Untuk membangun sesama, bukan untuk mencari-cari kelemahan sesama. Ya, itu gunanya. Jadi seharusnya nubuatan-nubuatan itu, karunia-karunia nubuatan dan penglihatan itu harus ada dalam gereja untuk menyingkapkan semua yang belum tersingkapkan dan untuk menunjukkan arah masa depan kita. Kompas kita itu nubuatan. Jadi saudaraku dalam Tuhan Yesus, harusnya sebaiknya karunia-karunia penglihatan dan nubuatan harus dipelihara di gereja kita. Amin. Gunanya apa? Untuk menuntun jalan hidup kita. Bisa juga menyingkapkan suatu hal yang tersingkap. Contoh, ada terjadi masalah di tengah-tengah jemaat, perlu hati-hati lewat kata-kata nubuatan, lewat perkataan nubuatan, lewat karunia nubuatan. Maka jemaat itu harus terbangun. Tapi banyak orang kalau ada nubuatan malahan menjadi suatu bahan persoalan. Karena banyak sekali orang tidak mau diutarakan kelemahannya. Halo? Saudara, saya mau katakan bahwa semua kita di sini ada memiliki kelemahan. Kalau ada suatu kata-kata nubuatan, anggap itu memperbaiki saudara dan saya. Halo? Karena firman Tuhan berkata, Injil itu adalah untuk menyatakan kesalahan. Ini salah, ini benar, ini tidak baik, ini baik. Makanya jangan pernah engkau tersinggung kalau engkau memang disinggung. Karena jemaat memang harus disinggung agar berubah. Haleluya. Yang ketujuh, nah karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nah wajib juga, mau kadang-kadang ada orang yang ngomong bahasa roh, harus ada terjemahannya. Sama seperti minggu lalu
yang mana ada 17 bahasa di mana murid-murid Yesus menyampaikan, mengatakan bahasa-bahasa roh mereka sendiri, sementara mereka sendiri nggak tahu bahasa apa yang mereka sedang cakapkan pada waktu itu. Makanya ada orang lain yang bisa mengerti, tetapi kebanyakan kita nggak mengerti bagaimana cara mengungkapkan bahasa itu sendiri. Makanya perlu ada karunia menafsirkan bahasa roh. Yang kedelapan, karunia berkata-kata bahasa lidah. Nah, karunia berkata-kata bahasa lidah itu untuk membangun diri sendiri agar kita bisa komunikasi secara langsung kepada Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, mungkin yang banyak di antara kita belum memahami akan hal ini dan perlu dipelajari bersama. Perlu kita mendalami kembali. Tempo hari Bapak Pendeta Alex Karamoy telah memberikan contoh bagi kita. Saya tidak ulangi lagi. Saya tidak mengulangi lagi apa yang telah disampaikan. Yang terakhir, karunia untuk menafsirkan bahasa lidah. Ada lagi karunia tadi karunia menafsirkan bahasa roh, sekarang karunia menafsirkan bahasa lidah. Jadi semua ada, semua diberikan oleh roh itu kepada kita agar tahu kita ini dia bicara apa, ini dia ngomong apa, ini dia bisa bahasa apa. Itu terjadi dan hal itu terjadi pada hari Pentakosta. Pertanyaannya, apakah bisa hari ini terjadi? Bisa terjadi pada hari ini. Ya. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, makanya pada setiap nanti kegiatan Komsel agar kebangunan rohani dijalankan, baik di Komsel 1, di Komsel 2, dan Komsel 3. Saudara, setelah tanggal 15 nanti, maka kita mengadakan pemuridan di gereja bulan 6 ini. Kita memurid semua jemaat jadi murid dan murid jadi guru, dan mereka wajib mencari murid. Itu setiap jemaat menjadi murid dan murid itu menjadi guru dan guru itu mencari murid. Bisa paham ya? Jadi itu yang mau kita kerjakan di bulan di bulan Juni ini. Dan saya percaya dengan adanya kebersamaan kita bersama-sama, maka tujuan Tuhan ke bumi ini akan tercapai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.